tiket pulangnya nih teman-teman. Tidak ada tiket pulang. Tidak ada tiket pulang, orang berangkatnya aja Wah, didonasi. parah juga ya. Jadi dia Oh, berangkat bukan parah lagi. nggak ada duit tiket pulang pergi gitu. Dari mana dia uang? Dia kerjanya di mana? Coba, dia kerjanya di mana? Dia waktu beli mobil, dia bilang dia dapat pewahyuan dari Roh Kudus akan jadi super Grab. Begitu mobilnya sudah dibeli oleh donasi, oleh donatur, wah, Roh Kudusnya bicara lain lagi. Jadi dia hina-hina Gilbert. Dia Itulah hina-hina karena Gilbert. kesombongannya. Iya, dia hina Gilbert pakai Rolex, memanipulasi jemaahnya. Apa bedanya dengan dia? Karena kelas dia masih mobil bekas, Gilbert sudah Rolex. Itu hal kecil loh Pak Cakra. Itu kan istilah kita orang kadang kalau saya sama Bang Edis ya, aduh ayatnya di mana suka lupa gitu. Apalagi Bang Edis kan, tolong dibantu dong ayatnya di mana gitu kan. Bang Edis suka lupa. Tapi maksudnya gini loh, kita bisa melihat orang yang jujur dengan orang yang sok hafal Alkitab, ternyata dia itu pembohong. Iya. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini Pak Cakra, kok bisa kalau dia masuk kamar ayat Alkitab bisa hilang. Dia bilang begitu. Ternyata di studio. Iya, saya sudah nggak di studio nih. Nanti aja ya kalau sudah di studio ya Alkitab ayat-ayatnya ya. Saya bisa jelaskan itu nanti dari A sampai Z. Ternyata di studio ada bantuannya Pak Cakra. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin seru teman-teman ya, perseteruan antar polikardus. Apalagi setelah Paul Jang ikut andil, ikut datang, merecoki para header Edis. Jadi Paul Jang ini menjadi satu tambahan amunisi untuk orang-orang non-edistarian teman-teman. Untuk Kristen-Kristen yang membenci Edis karena memonopoli donasi donatur. Dan kita tahu Pak Bom itu sudah mengajak yang namanya Paul Jang ini untuk berkoalisi. Jadi sekarang ada tiga gerombolan si berat yang pernah ada di top, pernah ada di atas, sekarang iri dengan Edis, yaitu Pak Bom, Rudy Iskariot, dan Paul Jang. Ketiga nama ini pernah terkenal, pernah menjadi jagoan para laskar Polikardus. Tapi sekarang tiga orang ini sudah ketinggalan zaman, sudah ditinggalkan teman-teman. Sehingga mereka mencoba untuk bangkit kembali.
mencoba teman-teman. Tapi apakah akan berhasil atau tidak? Ya ini kita tunggu. Jadi ini kombinasi teman-teman, antara mantan Polikarpus yang pernah jadi top dengan Polikarpus baru seperti RK gitu kan. Nah, itu kan Polikarpus baru tuh yang mencoba peruntungan. Terus ada Justin Edo yang dari dulu nggak pernah terkenal tapi mencoba juga untuk melawan Edis. Dan sekarang ada lagi Malikil teman-teman. Orang Oneness pun sedang mencoba untuk menggoyang tah dari Edis ini teman-teman. Jadi Oneness pun nampaknya sebentar lagi akan ikut ambil bagian. Akan nanti ada serangan-serangan dari Mikana dan kawan-kawannya juga kepada header Edistarian ini. Dan ini makin seru teman-teman. Apalagi Paul Jang itu sesumbar bahwa dia sekarang sedang on the way ke Amerika dan harusnya sudah sampai kurang lebih kemarin teman-teman. Paul Jang itu berangkat ke Amerika dan seharusnya sudah sampai di Amerika, di wilayah California, di mana dia mengatakan bahwa dia ke sana untuk menjewer. Mau jewer yang namanya Edis dan juga Saifuddin Ibrahim ya. Tapi yang agak bingung, kenapa Sofiatul nggak ikut untuk dijewel? Seharusnya kan Sofiatul juga sekalian dong. Ini kan trio ini. Trinitas ini teman-teman. Nggak bisa dipisahkan. Yang namanya Edis, itu nggak bisa dipisahkan dengan Sofiatul. Nggak bisa teman-teman ya. Sofiatul adalah Edis, Edis adalah Sofiatul. Kamu melihat Sofiatul, artinya kamu melihat Edis. Ini yang selama ini ditanamkan kepada para pengikutnya. Jadi buat Paul Jang harusnya Anda tambahin tuh. Sofiatul. Jangan sampai nanti Sofiatul tersinggung karena namanya tidak disebut. Jangan nanti Sofiatul merasa, wah ini orang nggak tahu diri ya. Underestimate, sepele dengan Sofiatul. Hati-hati, Sofiatul ini paling pantang teman-teman untuk tidak dianggap. Karena dia sudah keluar tenaga, uang ya, agar dikenal sebagai kakak besar bagi kekristenan. Jadi kita tahu Sofiatul ya adalah orang yang berhasil membuat banyak sekali penghujat-penghujat baru seperti Agatha, Elia Miron, Victory, Alda kan gitu, alias Kiamat. Nah, jadi memang ini akan sangat menarik teman-teman. Bagaimana Paul Jang ya? Apakah dia akan berhasil mendeportasi yang namanya Edwin Metatron atau malah Paul Jang yang kena sepak? Paul Jang yang kena bongkar-bongkar aibnya. Nah, ini cukup menarik. Apalagi sudah mulai nih ya teman-teman. Mantan orang-orang terdekat atau ring satunya Paul Jang sudah bicara. Bagaimana kelakuan Paul Jang. Bagaimana Paul Jang menipu para donatur-donaturnya. Dan selama ini mereka coba tutupi. Karena mereka nggak mau nama Kristen jadi hancur karena terbongkar kebejatan dari para Polikarpus ini. Selama ini Paul Jang kan dianggap sebagai perwakilan Kristen. Contoh dari Laskar Kristus yang sesungguhnya. Laskar Kristus yang sejati. Dan ini dikumandangkan oleh mereka-mereka ini. Jadi mereka nggak mau menjilat ludah yang pernah mereka keluarkan. Mereka bilang, kalau mau lihat Kristen, lihat Paul Jang. Terus kalau sekarang mereka bongkar aib Paul Jang kan, itu sama saja dengan mereka mengatakan, ya Kristen itu Paul Jang bejat gitu kan. Kekristenan itu nggak benar orangnya. Nah, jadi mereka nggak mau menjilat ludahnya sehingga mereka menutupi selama ini aib dari Paul Jang. Tapi dikatakan di 2026 ini udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Paul Jang sudah selesai teman-teman. Dan tentunya Paul Jang tidak akan terima. Dia selesai begitu saja. Dia merasa bahwa dia masih punya masa. Dia merasa dia masih kuat. Dan kita nantikan bagaimana serangan-serangan dari Paul Jang ya. Apakah Edis benaran bisa dia jewel? Atau malah nanti akan ada foto mesra. Foto mesra antara Edis dan Paul Jang yang berhasil membangun komunikasi. Dan mungkin akan ada kerjasama gitu kan. Yang disepakati. Nah ini kita saksikan aja nanti. Jadi kita pantau terus teman-teman di channel ini. Supaya nggak ketinggalan, jangan lupa diaktifkan loncengnya. Dan jangan lupa juga dibeli Maudi Madunya teman-teman. Apalagi di bulan Ramadan ini.
sangat baik untuk kesehatan kalian, untuk menjaga imunitas, sekaligus melindungi lambung kalian supaya nggak gampang kena mah. Dimana lagi kalian bisa dapat madu 40.000 sudah setengah kilo teman-teman. Link pembelian ada di deskripsi ya. Jadi nggak ada alasan lagi bagi teman-teman yang bilang nggak tahu bang mau beli di mana gitu. Link pembelian Tokopedia, Shopee ada di deskripsi atau bisa melalui nomor WA juga. Oke, kita saksikan bagaimana Paul Jang ini ya. Tiket pulangnya nih teman-teman. Tidak ada tiket pulang. Tidak ada tiket pulang, orang berangkatnya aja Wah, didonasi. parah juga ya. Jadi dia Oh, berangkat bukan parah lagi. nggak ada duit tiket pulang pergi gitu. Dari mana dia uang? Dia kerjanya di mana? Coba, dia kerjanya di mana? Dia waktu beli mobil, dia bilang dia dapat pewahyuan dari Roh Kudus akan jadi super grab. Begitu mobilnya sudah dibeli oleh donasi, oleh donatur, wah, Roh Kudusnya bicara lain lagi. Jadi dia hina-hina Gilbert. Dia Itulah hina-hina karena Gilbert. kesombongannya. Iya, dia hina Gilbert pakai Rolex, memanipulasi jemaatnya. Apa bedanya dengan dia? Karena kelas dia masih mobil bekas, Gilbert sudah Rolex. Nah, dia main-main kan, mobilnya Volvo nggak rusak, dia bilang rusak karena dia melirik Pichu. Coba, 11-12 juga dia. Receh, Paul Zhang itu receh saudaraku. Begitu banyak orang-orang usia sungguh-sungguh ingin bermitra dengan dia, ingin membantu pelayanannya, dibodohin hanya untuk kebutuhan keluarganya saja. Dan sekarang anaknya pelayanan di gereja Hombreng. Padahal Itulah. Alkitab sudah ajar pemburit tidak dapat tempat di kerajaan sorga, tapi dia jerumuskan anaknya masuk di pelayanan di gereja Hombreng, dan dia terafiliasi lagi dengan Sisef. Sisef itu kan Hombreng, karena Sisef berjanji siapa yang bisa meruntuhkan Kareda dia beri $2.000, 2.000 euro. Nah ini kan berbahaya. Dia musuhi Kareda karena dibayar oleh Sef 2.000 euro. Tapi itu udah berjalan 2 bulan, uang itu jangan-jangan udah habis. Makanya Sef nongkrong itu di tempat bom-bom, karena dianggap herder itu mulai merusak tatanan hidupnya. Tapi dia yang sombong. Dia bilang, dia bisa datangkan pasukan khusus ke rumah saya, ke rumah PG. Sekarang siapa sih Sef? Juru masak di Belanda bisa gerakan pasukan khusus yang ada di Republik Indonesia. Yes, dia pamer lagi. Kakaknya itu sedang bermitra dengan presiden kita, mau beli senjata dari Israel. Dia expose. Wah, si Paul Zhang terpesona. Aku terpesona. Wah, itu orang besar ini. Akhirnya apa? Akhirnya Paul Zhang bermitra dengan Hombreng, ya. Padahal Hombreng itu sendiri punya standar. Kentang dan tomat. Kentang tidak boleh jadi tomat, tomat tidak boleh jadi kentang. Sementara si Sef ini ACDC. Wanita juga ada dorong dari belakang, tumpah di depan. Ini bahaya ini. Jadi di kalangan Hombreng aja dia dihinakan. Ini Paul Zhang, lu bertobat Paul Zhang. Di tahun 2026 masamu sudah lewat. Kami tutup-tutupin karena engkau sebelumnya bagus. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan jadi musuh. Tiba-tiba kau jadikan kami musuh. Ini sudah waktunya Nebongkadnezor runtuh di 2026. Lanjut teman-teman, silakan Pak Cakra. Baik, terima kasih. Ya, saya kira kondisi itu ya harus ada jalan keluar. Saya kira itu pasti ada. Karena begini pun, apapun cerita dan insiden yang barusan dipaparkan itu akan tiba puncaknya. Saya kira ini ya tidak perlu
ini ya, memang kita sedihkan, ya kan, itu kita sedihkan bahwa kejadian itu terjadi. Jalan keluarnya yaitu harus jangan hilang arah, karena yang esensinya itu Kristiani itu harus tetap fokus dan kepada ini ya, kepada pembentukan akhlak atau moralitas, dan ini sekira yang esensi. Jadi siapa-siapa yang tidak bisa atau gagal menciptakan kehidupan ke arah situ, itu kan tidak hanya manusia tetapi alam itu sendiri bisa menilai. Dan mudah-mudahan mereka itu personel yang tadi disebutkan nama-nama tadi ya, mudah-mudahan mereka nanti bisa ini ya, dengan sendirinya ya bisa ini ya, bisa sadar, bisa insaf, ya kan, bisa insaf, bahwasanya esensi daripada ajaran Yesus itu bukan mendirikan lembaga, tetapi mendirikan ajaran, ya kan. Kalau ada tempat kita melakukan penginjilan itu bagus, tetapi tanpa ada tempat penginjilan atau gedung, persoalan pengajaran penginjilan, kalaupun di pinggir jalan, kalaupun sambil berdiri, itu kan bisa juga berjalan. Nah, jadi saya kira umat Kristiani ya harus tetap fokus kepada ini ya, kepada pembentukan akhlak ini, nilai-nilai ini. Walaupun kejadian itu tidak bisa dipungkiri, karena memang itu sudah terjadi, ya kita harapkan ya mereka itu nanti kan bisa melakukan satu introspeksi, bahwasanya esensi daripada Kristiani itu bukan kepada untuk mendirikan lembaga yang lebih penting, tetapi akhlak manusia ini, ya kan. Kalau ada tempat gereja misalnya kecil-kecilan atau bagaimana, itu oke, tetapi itu bukan hal yang utama dalam penginjilan. Itu harapan saya. Tetapi ya itu kan, ujungnya kan berpulang kepada mereka. Kita hanya bisa mengingatkan, dan saya kira karena ini sudah mungkin ada jalur ke sana, jangan putus asa untuk terus berkomunikasi dalam sebijak mungkin, ya kan, sebijak mungkin, sebisa mungkin. Siapa tahu nanti ketika mereka siap, mereka bisa kembali, bisa insaf. Itu yang kita doakan. Dan kita begitu Pak Cakra, saya masuk ke komalnya mereka. Saya berharap mereka mengakui kesalahannya secara publik, karena pemalsuan data, pemanfaatan donasi itu dilakukan secara publik. Gitu, Tapi ya? ketika saya masuk, saya tunggu, mereka sama sekali nggak ada pengakuan dari mulutnya. Bahkan seakan-akan jangan kamu menghakimi. Jadi mereka itu memakai firman Tuhan, menjual ayat-ayat firman Tuhan untuk menutupi kesalahan mereka. Iya. Harapan saya masih berharap sampai sekarang ini loh, tapi dari mulut mereka tidak mengakui ini Pak Cakra. Padahal data-data semua sudah valid, sudah terpampang, bukti-bukti pemalsuan, penggunaan dana ini sudah terpampang nyata. Tapi namanya juga orang ini ya, namanya apa ya, kalau bebal. Kalau mereka melakukan itu, mereka pikir ya, wah gue ketahuan nih udah makan donasi gitu kan. Padahal menurut saya justru dengan pertobatan itu ya, menimbulkan simpati. Harusnya kalau mereka mengakui, ya saya minta maaf, mungkin saya kilaf ya, saya memerlukan dana uang waktu itu ya untuk mungkin kebutuhan keluarganya atau apa, kita bisa maklum kok. Padahal saya tuh sangat mendukung Pak Cakra. Kalau memang kalian tuh perlu mobil, kalian perlu biaya apapun, orang-orang ini pada mintanya ke saya, ya. Tapi jujur gitu loh, ya jangan berbohong gitu loh. Kalian butuh untuk apa, ya kan? Ketika kita ada, kita pasti akan support, pasti akan bantu. Apalagi itu untuk pelayanan. Contoh misalnya saya mau melayani pembaptisan orang di sini, ya. Nggak apa-apa kalau memang itu betul dan memang itu faktanya dan ada bukti-buktinya, pasti kita support. Kenapa kita nggak mau support? Kita orang Kristen saling mensupport kok. Ya, tapi jujur teman-teman, jangan memanfaatkan kebaikan orang-orang Kristen, ya, kemudian Anda manfaatkan dan Anda tutupi untuk kebutuhan diri sendiri. Lebih baik kalau buat saya bilang, orang tuh pada bilang sama saya, Bu, saya butuh beli HP, Bu, saya butuh untuk rumah, Bu, saya butuh untuk, pada minta kok sama saya, ya. Tetapi jujur gitu loh teman-teman, jangan berbohong, jujur. Saya lebih menghargai kejujuran orang daripada kalian nyuri. Minta aja saya kasih kok, ngapain kalian tuh mencuri gitu loh.
Iya. Sepakat Bu, sepakat. Kalian minta ya, misalnya Pauzang, saya butuh ya keluarga saya di sini untuk disupport karena saya mungkin full timer melayani. Orang Kristen pasti mensupport, orang katanya Galarua duitnya 20 miliar. Betul nggak tuh Pak Putih? Dia pernah, Ya pernah itu, pernah. Pauzang pernah, saya dengar sendiri waktu itu dia bilang begini. Organisasi di bawah saya ini Galarua itu dana yang dikelola itu 20 miliar. Gue bilang, wah gede banget tuh, kalau gue udah bisa beliin macam-macam tuh untuk para apologet kan gitu. Bu Sophie 40M. Oh, kemana Iya, aja itu 40M kan gitu. 40M. Kan pernah mau beli kapal dia, Bu Sophie. Pernah mau beli Oh, kirain pesawat terbang. Karena kalau Al Hayat ya dulu ya, Al Hayat terus terang jujur, dana itu per Organisasi bulan, itu sebentar Bu Sophie. ya. 4 organisasi itu totalnya sudah 55 miliar. Oh, terus kemana aja tuh Iya. duitnya Pak Putih? Sudah masuk ke jamban semua, masuk ke jamban. Oh, lancar dia dulu itu waktu Iya, apa itu? sekarang sedang di sedotnya. Sekarang sedang di sedotnya kembali. Makanya saya heran gitu loh, karena kami di sini ya waktu Oh, habis, saya dan Bang habis. Edis itu melontarkan satu visi bahwa kita akan mendirikan pusat apologetika di sini. Itu dari gereja ke gerejanya kesulitan loh gereja untuk menangkap visi ini, apalagi mengulurkan dana bantuan. Gitu. Pada pusat apologetika yang akan kita bangun di Amerika sini menurut saya sangat amat penting dan vital. Di sini kami punya kebebasan berbicara. Di sini kami bisa mendidik para apologet-apologet. Kami hanya memerlukan satu tanah, kemudian akan kami bangun di situ pusatnya. Tengahnya itu sebenarnya kita pengen bangun sekolahan dan semacam perpustakaan lengkap. Ya, di situ ada mentoring para mentor apologet-apologet dan kami akan berapologet di sini gitu loh. Dan sekelilingnya akan kita bangun mungkin ya rumah-rumah bagi kaum apologet yang ada di Amerika. Itu sebenarnya kerinduan kami. Tapi sayangnya gereja nggak menangkap visi ini. Akhirnya Bang Edi sendiri yang berusaha kan untuk mendirikan rumah apologet di sini. Saya pun begitu. Gitu. Kenapa? Karena gereja nggak nangkap visi ini. Gitu loh. Ya, gereja mendirikanlah GBI ya, membeli GBI Pak Niko misalnya itu melakukan donasi untuk berapa juta US kalau nggak salah untuk mendirikan gedung di mana itu ya. Kemudian menyewa rumah doa yang kalau kalian tahu di Los Angeles di downtown itu yang sekarang menjadi menara doa daripada GBI itu disewa selama berapa puluh tahun kalau nggak salah. Itu disewa. Ya, jadi mereka mampu melakukan itu, tapi visi apologetika melalui pelayanan medis ini nggak ditangkap sama gereja. Jadi sehingga kita ini seakan-akan sendirian begitu, teman-teman. Makanya saya menangkap gini, kalau memang secara fisik kita tidak bisa melakukan itu, kita tidak bisa membeli tanah ya untuk mendirikan satu pusat apologetika di sini, kita lakukan secara virtual. Makanya saya mau mendirikan website itu untuk apa? Supaya nanti data-data apologetika itu di-upload di website itu. Materi-materi apologetika, buku-bukunya itu di-upload di website itu supaya orang tuh bisa belajar dan menggunakan ini sebagai tools kita berapologetika. Ya, makanya kalau kalian tahu, saya tuh nggak pernah loh minta duit untuk makan. Kalian nggak pernah akan denger saya bilang, oh Bu Sophie nggak bisa makan di Amerika, tolong dong didonasi. Nggak pernah teman-teman. Ya. Kenapa? Karena ya itu visi kita itu harus kembali lagi ke Al Hayat itu Pak Putih belum sampai 20 miliar dana yang kita kelola. Terakhir itu duitnya juga hilang ya semua ya, 37 juta. Perputaran rekening Al Hayat itu waktu itu dipegang Bu Yulia, itu 50 sampai 60 juta per bulan. Iya, Ya, iya. mengendap keluar masuk. Itu tidak 1 sen pun pernah masuk ke rekening saya. Ya. Campak-campak nih ngomong dulu Bu Sophie. Hah? Mbak Dewi. Ya, saya dengar kemarin si Dewi Bulan mau kembalikan uang si Gunawan yang 3.500.000 sudah ditransfer. Ditransfer kemana orang dia aja nggak punya duit, Dewi Bulan? Nah, dia ngomongnya di tempat si penginjil TikTok. Saya akan kembalikan uang segitu kok 3.500.000. Bohong semua. Yang diomongin Bu Lindsay itu semuanya bohong, teman-teman. Nah, Ya. yang kedua kemudian saya dengar rencananya bahwa mereka akan bertemu dengan si Paul Zong di San Francisco. Saya tidak tahu kebenarannya. Oh iyalah, sama-sama orang-orang pengkhianat dan Sama penjual data penipu kok. begitu. Iya. Sama penipu ya pasti. bertemu. Cocok ya ketemunya. Bu Lindsay atau Dewi Bulan itu Pak Cakra, Anda perlu tahu ya, dia orang di Florida itu. Dulu duit WAFM, duit Al Hayat itu masuk ke dia, ke WAFM. Ya, masuk ke WAFM semua. 3,5 juta bagi kami di Amerika itu bersin doang tuh. Hacing. Ya. Itu cuma bersin aja itu. Ya. Semua uang Al Hayat dulu masuk ke WAFM.
ya. Kadang-kadang saya tanya ada berapa? Oh, akhir bulan tuh biasanya bendaharanya nanti laporan ada 5 juta, 6 juta, sekitar segitu. Setiap kali tuh ada 5 juta, 6 juta. Saya bilang, oke, transfer separuh untuk WAFM, separuh untuk Al Hayat. Itu waktu rekening kita gabung. Sama sekali uang yang masuk ke tidak pernah dikembalikan oleh Bu Linsi. Bahkan Bu Linsi bilang nanti kalau ada apa-apa Bu Sofia jangan minta lagi duitnya ya. Saya nggak pernah minta duit kembali teman-teman. Anda perlu tahu itu ya. Semua uang yang kita keluarkan, termasuk yang dari Amerika sini kita keluarkan, tidak pernah 1 sen pun kita minta kembali. Bahkan yang sudah kena tipu puluhan juta itu nggak pernah kita minta balik teman-teman. Ya. Jadi Bu Linsi itu cuma omong besar doang. Karena dialah yang menjual data. Jadi dia tuh menyuruh seseorang di sini Pak Cakra, namanya Pak Saud Napitupulu, ketua PBB di California, untuk membocorkan tempatnya Edis TV. Di video sama dia dikirim ke Linsi, Linsi kirim ke Rudy Iskariot, di-expose lah tempat ini. Ya, yang mengatakan, oh inilah tempatnya Edis TV lah. Itu Linsi ini yang menyuruhnya. Ya, jadi dia itu dikirim ke orang Islam. Iskariot, ya. Jadi dialah yang membocorkan data-data kami, saya dan Bang Edis supaya digeruduk sama Muslim. Ya, keluarga kami yang ada di Indonesia. Jadi dia mengekspos nama dan alamat yang ada di Indonesia dengan tujuan supaya tempat saya itu digeruduk sama Islam, Pak Cakra. Di Indonesia. Supaya keluarga saya itu dibun-bun lah ceritanya begitu. Nah, itu Linsi itu. Yang di Florida, ya. Nah, jadi kejahatan. Jadi dia ini gini, kalau Linsi ini nggak berani terus terang. Jadi dia itu kalau lempar batu pakai tangannya orang. Nah, ini bedanya. Ya, bedanya begitu. Jadi kalau Rudy Iskariot tuh tapi dari mulutnya dia sendiri. Tapi kalau Linsi nggak berani, dia sembunyi. Jadi Linsi ini lempar batunya pakai tangannya orang. Gitu. Jadi kita taunya sama dong. Bu, sama dengan Paul Zhang, Bu. Modelnya begitu juga, Bu, Paul Zhang. Iya. Jadi modusnya sama ya, modusnya. Iya, dia pakai nama Mbak Eko Wahid. Mungkin fotonya ya, mungkin kalau bisa dipampangkan. Jadi dia pakai nama Mbak Eko Wahid, Suniti Durham ya, Suniti Lin atau Linsi Murtad ya, atau WAFM. Gitu. Kan sudah berafiliasi dengan si Justin, dia penginjil TikTok, dia masuk di situ sekarang. Ya, Dan pokoknya dipuji-puji semua si yang Justin. menentang Edis, semua yang bertentangan dengan Edis dan saya, itu si Linsi Murtad masuk. Tapi kalau duit Al Hayat dimakan sama dia. Jadi kalau uang dia mau, teman-teman, si Linsi ini, ya. Gitu. Kalau disuruh $325 per jam, gimana itu kok bisa makan gitu ya? Enggak, dia ngakunya kan $370 per jam bayarannya dia di Florida. Florida itu jauh di bawah California, teman-teman. Living cost-nya Jauh jauh di sekali, bawah jauh. California. California ini state terkaya dan state termahal, ya. Jauh, teman-teman. Kita di sini ya, teman-teman ya. 200 ribuan atau 500 ribuan itu cuma dapat rumah seperti itu. Di Texas bisa dapat satu hutan dulu, 1 hektar. Berapa hektar hutan itu, teman-teman. Kalau Anda pakai duit itu di Texas ya. State lain itu biaya hidupnya tidak semahal California, teman-teman. Kalau Anda mau ke Michigan, Anda mau ke Atlanta, ya ke Texas, apalagi kemarin kita ke Texas juga, kita lihat di Texas itu dapat rumah berapa ekar, gede. Di sini teman-teman ya cuma dapat manufaktur aja, rumah kecil teman-teman dengan uang yang sama. Ya, di Ya, perbandingan kontrak apa aja apartemen di sini dengan di sana itu, di sini itu 2.000 itu paling murah, itu 30 juta kan. Di sana itu 15 juta bisa dapat per 2 kamar. Jadi jauh. Jadi jangan dibilang 375 itu gajinya anak buah si orang kaya di sini tuh. Semua itu bohong ya, perkataannya Linsi itu semuanya bohong. Makanya orang-orang yang tukang berbohong ini dan tukang penjual data ini, ya akhirnya bergabung jadi satu. Bergabung. Ya, mereka bergabung jadi satu karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, burung yang warna bulunya sama itu pasti cenderung bersangkarnya di satu tempat ya. Di satu Sekelas sarang. Edo bisa gabung loh. Sekelas Edo si Justin itu bisa gabung dengan dia, dipuji-pujinya itu si Dewi Datang Bulan. Bang Putra, Paul Zhang juga sekarang jual-jual data. Makanya dia bukan burung lagi, Bu. Mereka ini lalat, Bu. Nyarinya sampah, Bu. Betul. Lalat mereka, Bu. Lalar dikasih madu, mana mau dia lalar. Nyarinya tetap sampah, Bu. Sofia masih jadi sementara ini masih kontak-kontak, masih jalur komunikasi dengan Dewi Bulan atau gimana?
Enggak, Pak, kita tidak pernah berkomunikasi dengan para pengkhianat, Pak Cakra. Dan saya dengan polosnya waktu ke Florida aja saya masih berpikiran positif loh. Ini orang bagus ini bisa kita ajak pelayanan bersama. Saya masih berpikiran positif, Pak Cakra. 2 tahun lalu kalau nggak salah kita ke Florida. Saya nggak tahu ternyata selama ini dia tuh memanfaatkan orang-orang untuk mendoxing data-data saya, membuka nama dan alamat saya, kemudian menjualnya kepada Rudy Iskariot. Ya, dan bukan hanya saya, ternyata selama ini dia menggunakan nama orang lain untuk menyerang saya, Pak Cakra. Dia nggak berani secara terang-terangan perang terbuka dengan saya, tapi dia menggunakan nama orang lain. Iya, iya. Sangat bobrok ya Pak Cakra, bobrok sekali. Ya, ya itu kita sedihkan ya, ada insiden yang demikian. Mungkin ya mudah-mudahan ya ini kita harapkan gimana ya? Ya memang jujur itu ya sangat ini ya sangat penting untuk ini ya bisa kita cari solusi jalan keluar ya. Kalau tanpa kejujuran itu memang susah karena terus terbalut dengan hal-hal konspirasi teori yang lain dan pernyataan-pernyataan yang memang tidak bisa diaktualisasikan fakta dan substansinya itu bagaimana. Itu memang bisa jadi ini ya jadi ruwet, tambah ruwet. Udah ruwet, Pak, karena mereka ini menjual data-data apologet Kristen. Karena mereka tahu kan data-data kita ini sangat berharga. Makanya kan karena kita banyak dikejar-kejar oleh kadrun ya di Indonesia, di laporan MUI dan sebagainya. Ya, benar. Jadi mereka tahu pasti dengan itu. Makanya mereka mengancam kita tuh, "Oh, saya tahu nama kamu Sufiatu, saya tahu alamat kamu." Seperti itu. Jadi hal itu kemudian kalau orang Jawa ini bilangnya begini sih Pak Cakra. Watak itu beda sama watuk gitu ya. Watak itu ada karakter. Nah, itu nggak mudah berubah, Pak. Kalau watuk itu batuk itu cuma diobati seminggu sembuh. Tapi kalau udah watak, karakter dia pengkhianat seperti Lindsay, ya, seperti Pauzang, kemudian Bom-Bom, ini diobatinya susah, Pak. Itu perlu perenungan diri. Apakah yang saya lakukan selama ini benar dan sebagainya. Karena kebohongan ini, gini loh Pak, ada orang itu, saya pernah ketemu ya, nggak banyak sih, orang yang berbohong tapi nggak merasa dia berbohong. Karena kebohongan itu menjadi lifestyle, menjadi sesuatu gaya hidup, sehingga kalau dia berbohong, itu kayak nggak ada takutnya di dalam hati. Ya, sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan, karena udah kebiasaan berbohong. Gitu loh. Ya. Jadi contoh-contoh nih ya, Pak Bomom itu selalu mengatakan dia hafal Alkitab. Selama ini kan kita terpesona nih, wah bangga kita. Ada orang Kristen yang bisa hafal Alkitab. Tutup mata nih dari Kejadian sampai Wahyu, ayatnya keluar semua. Ternyata itu dia dikasih bantuan, Pak. Ada seorang asistennya sih namanya si Wira Zakaria, Pak. Jadi dia hafal Alkitab itu. Jadi dia hafal Alkitab itu kalau dia ada di studio. Begitu dia masuk kamar, Pak, ayat Alkitabnya lupa, Pak. Dia bilang nanti aja ya, saya udah di kamar nih, udah Alkitabnya nanti nih ayat di studio aja nanti gitu. Ternyata selama ini kebohongan yang seperti itu, saya bilang itu kan hal kecil ya teman-teman ya, betul nggak? Hal kecil kan? Tapi kalau hal kecil aja dia sudah berani berbohong, itu menurut saya nggak takut akan Tuhan lagi itu. Itu hal kecil loh Pak Cakra. Itu kan istilah kita orang kadang kalau saya sama Bang Edis ya, aduh ayatnya di mana suka lupa gitu. Apalagi Bang Edis kan, tolong dibantu dong ayatnya di mana gitu kan. Bang Edis suka lupa. Tapi maksudnya gini loh, kita bisa melihat orang yang jujur dengan orang yang sok hafal Alkitab, ternyata dia itu pembohong. Iya. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini Pak Cakra, kok bisa kalau dia masuk kamar ayat Alkitab bisa hilang. Dia bilang ternyata di studio. Iya, saya sudah nggak di studio nih. Nanti aja ya kalau sudah di studio ya Alkitab ayat-ayatnya ya. Saya bisa jelaskan itu nanti dari A sampai Z. Ternyata di studio ada bantuannya Pak Cakra. Inilah biadabnya mereka teman-teman ya. Dikit-dikit disangkut pautkan dengan Islam gitu. Ayat Quran dimakan oleh kambing sehingga lupa. Sejak kapan? Sejak kapan? Bukankah selama ini kita menjawab? Bukankah selama ini itu adalah fitnahan kalian? Bahwa ayat Quran itu tidak lengkap karena sudah dimakan kambing dan sebagainya. Padahal kita bilang, mau semua dimakan kambing sekaligus pun, mau semua dibakar sekalipun, Quran nggak akan hilang. Kenapa? Karena hafalan. Hafalan teman-teman. Bukan tulisan, beda dengan kalian. Yang harus dikumpulkan gitu kan. Manuskripnya apa, yang dijadikan Bible apa gitu. Beda.
Beda teman-teman. Isi manuskripnya apa, tiba-tiba bisa berkembang biak di Bible mereka. Quran nggak gitu teman-teman. Quran ditaruh di ingatan dan di hati umat. Bedanya dengan kalian, ya jauh sekali teman-teman, bagai bumi dan langit. Bahkan kalau kita tes sekarang, semua teks buku, ya buku Quran maupun Bible kita lenyapkan semua di dunia, termasuk file-file datanya ya, yang ada di internet, di HP, dimanapun, dihilangkan. Terus kita panggil 10 orang pendeta terbaik kalian, atau 10 uskup ataupun pastor terbaik kalian, dengan 10 ustadz. Kita dudukin bareng, suruh mereka jelaskan firman Tuhan. Kita lihat siapa duluan yang beres. Saya jamin teman-teman, Quran langsung bisa dibikin tulisannya lagi, kopiannya lagi. Sedangkan Bible kacau balau. Kalau perlu panggil tuh Pak Bom-Bom yang kalian bilang paling hafal Bible ya. Saya jamin teman-teman, berubah semua isi Bible kalau itu dilakukan. Terus kalau mereka bilang hal terkecil saja mereka sudah berbohong ya. Hal kecil aja mereka sudah berbohong, dan berbohong itu menjadi lifestyle. Apa yang dibilang Sofiatul itu benar, dan itu yang kalian lakukan. Bagi para Polycarpus, berbohong adalah lifestyle, adalah kebiasaan. Sehingga mereka nggak merasa bersalah saat mereka berbohong. Karena menurut mereka, mereka sedang berbohong untuk kemuliaan agama. Mereka kan berbohong ini kan dengan title, dengan label sebagai penginjil, apologet Kristen. Sehingga mereka merasa berbohong itu ya, ini lifestyle kami gitu. Berbohong itu adalah ciri khas dari Polycarpus. Ini yang membedakan kami dengan kalian. Kami nggak boleh. Setia pada perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan kepadamu. Orang yang kebiasaan ya, hal kecil saja berbohong, lama-lama hal besar pun dia akan berbohong. Itulah jangan pernah mentoleransi kebohongan sekecil apapun teman-teman. Kalau kalian mulai ya, dengan berbohong dari hal kecil, maka hal besar pun kalian akan berbohong. Nggak usah jauh-jauh. Ditanya udah makan belum? Kadang kita itu basa-basi nggak penting. Ditanya udah makan atau belum, kita bilang udah, padahal belum. Itu sudah mulai membiasakan diri kita memakan yang namanya kebohongan. Jangan pernah teman-teman. Saya kalau ditanya udah makan belum? Belum. Mau nggak? Nggak Pak, nggak apa-apa. Ya. Jangan gara-gara takut nanti ditawari nggak enak gitu kan. Oh belum, oh udah makan Pak gitu kan. Udah makan belum? Udah Pak, udah kenyang gitu. Bilang aja belum gitu. Begitu ditawari makan, enggak Pak, nanti saya mau makan di luar. Saya mau makan di rumah. Banyak orang hal-hal kecil aja berbohong gitu teman-teman. Nggak penting amat berbohongnya. Kayak ini lagi puasa ditanya, puasa nggak gitu kan? Puasa. Padahal nggak. Aduh, lucu-lucu orang sekarang. Kemarin lagi di toilet Bu. Kemarin lagi di toilet dia. Nggak bisa, saya lagi di toilet. Kalau orang hafal lagi nongkrong juga dia nyebut doang kok. Ya. Iya betul. Itu ceritanya hampir sama dengan ini ya. Itu dalam hadis kan ada kambing makan kambing memakan ayat Al-Quran, tapi Ayat menyusui dan ayat rajam. Ya. Pak, saya lupa ayatnya karena apa? Ayat Qur'annya dimakan kambing, katanya udah dimakan sama kambing. Iya, seharusnya seharusnya kan kalau sudah dihafal kan walaupun dimakan kambing kan masih teringat. Betul. Kalau sudah dihafal. Malamnya palo dano. Getat palo malamnya. Saya juga gini loh teman-teman. Waktu kemarin Juli kesana ternyata si Wira Zakaria ini asistennya kan si Gen Crew ini kan. Iya itu lah yang buka-buka ya. datanya buat si Bom-Bom. Betul, makanya selama ini kan Bomo sama kata, oh saya tutup mata, gitu kan, tutup mata, saya hafal ayat Alkitab gitu kan. Tapi begitu sampai di kamar dia bilang, aduh saya udah di kamar nih, nanti aja ya kalau udah sampai di studio. Ternyata begitu di kamar ayat Alkitabnya lupa gitu loh. Kenapa arogansi? Artinya gini loh, dia itu citra, dia tuh pengen menunjukkan buat citra dirinya tuh sebagai pendeta, sebagai seorang yang rohani. Judulnya begini Kak Reda di YouTube itu, kalau Kak Reda lihat Sholat ABM 2 ya.
apa artinya itu beriman. Tapi isinya ngomongin kita, Kak Reda. Isinya, isinya dia naikin si Coki, dia naikin si Re. Wah, pokoknya isi. Tapi judulnya apa artinya orang beriman. Oh, judulnya bagus-bagus tuh di Sholat ABM 2 tuh. Apa? Pokoknya judulnya tuh enggak, tapi isinya nggak sesuai. Ini sama dengan surat Quran, bener ya Pak Cakra ya? Iya. Iya. Iya, judulnya surah Yunus gitu kan. Isinya macem-macem lah, apa segala macam. Nggak ada satupun tentang Yunus di situ. Jadi antara judul sama isi nggak nyambung, teman-teman. Judulnya sangat Itu kan, rohani. Hah? Bu Sophie, itu kan kemarin udah direncanakannya itu, yang dinaikkan orang si Coki itu kan. Dari awal dia udah ngomong gini, kalian jangan kemana-mana ya, nanti ada 2 orang yang bersaksi di sini, katanya gitu. Asindasmu. Iya, Bersaksi ada memerang 2 orang. Al-Hayat, ya iya. Nggak taunya kebongkar yang lain. Iya. Mereka ini tukang Jangan keras kemana-mana, katanya sama-sama. dari awal dia udah ngomong itu. Bersaksi Jangan tidak kemana-mana ya. ada yang bisa membongkar kebusukan saya karena tangan saya bersih dari masalah dana dan donasi, ya. Tangan saya bersih dari masalah keuangan. Itulah, saking ininya si bom-bom itu kan merencanakan kayak gitu. Dari awal Iya. aku nonton itu, apa ya, siapa yang bersaksi maksudnya ini? Kirain ada orang murtadin gitu ya kan, mau murtad atau siapa gitu ya. Jangan kemana-mana ya kalian ya, nanti ada, pokoknya ada yang mau bersaksi 2 orang, ada. Udah ini aku nih, ada nanti yang bersaksi. Udah gitu dia dari awal, udah direncanakan itu berarti. Itu. Emang si Iya. Babon ini suka bikin huru-hara aja ini. Jangan Motivasinya nanti semua uang. Pak Cakra jadi agak-agak ngerem ini di baptis ini. Jangan Pak Cakra, jangan melihat manusia. Kita lihat Tuhan Yesus. Kalau lihat Iya, manusia akan betul. kecewa ya. Iya. Iya, benar. Iya, jangan lihat manusianya. Ya saya nggak, ya saya nggak menyangka loh. Mungkin kalau Pak Pute kan pelayanan cukup lama dengan Pauzang. Saya tuh pelayanan cukup lama dengan Pak Bom Bom ya. Walaupun saya tidak masuk di grup Solata ya. Tapi maksudnya saya itu kan selalu di komalnya beliau, selalu nongkrong ya, kita selalu Iya, sering dulu Bu Sophie penting di situ. lama di tempatnya Pak Yusuf Manubulu itu zamannya MKC dulu tuh lama sekali saya sama Pak Bom Bom. Dan saya tidak menyangka beliau melakukan hal begitu ya. Nggak, saya tuh sama sekali nggak nyangka itu di luar pikiran saya beliau bisa melakukan pengumpulan donasi, kebohongan publik, pemalsuan data, menjual data apologet Kristen ke Muslim. Itu saya sama sekali tidak menyangka Bom Bom bisa melakukan hal itu, teman-teman. Sungguh. Itulah saking dia ngaku-ngaku pendeta kan, jadi semua orang menghormati dia. Semua orang Halo, Kak dikiranya Reda. benar. Iya. Iya, iya. Saya sama Pak Cakra ini percaya takdir. Takdir saya dibaptis tahun 2003. Jadi genapi. Kalau Pak Cakra kita nggak tahu nih takdirnya tahun berapa dia dibaptis. Kayaknya Pak Cakra nih kayaknya tahun 2026 ini deh. Nggak apa-apa deh, teman-teman. Ingat nggak sih siapa si Irwan itu yang orang Turki yang dari Muslim, yang dulu kayak Pak Cakra juga posisi dia. Jadi posisi dia itu kayak agnostik gitu ya. Dia protes tentang Islam gitu, tapi dia belum masuk Kristen tuh. Yang temannya David Wood itu. Terus Iya. tahun berapa kan ini akhir-akhir ini dia akhirnya menyatakan diri dia masuk ortodoks, jadi dia udah jadi Kristen, teman-teman. Ya ini kita tunggu nih, Pak Cakra sebentar lagi akan jadi Paulus baru ini, menggantikan Pauzan. Sebentar lagi dia jadi pemberita Kristus. Amin, Malam ini amin. Iya. Itu malam ini kita tahajud Pak Cakra. Ini malam Lailatul Qadar ini. Jadi Mau laskar mengarah ke malam Kristus Lailatul nanti. Qadar ini. Oke, teman-teman sudah saksikan sendiri bagaimana Paul Jang itu dibongkar, teman-teman. Paul Jang pernah sesumbar mengatakan Roh Kudus menyuruh dia untuk membeli sebuah mobil agar dia bisa kerja sebagai supir Grab atau taksi online lah selama di Belanda. Tapi ternyata begitu mobilnya sudah didapatkan, dia tidak melakukan hal tersebut. Dia mengatakan Roh Kudus merevisi tugas yang diberikan kepada Paul Jang. Disuruh fokus pelayanan saja. Nah, ini kan ciri-ciri Laskar dan Polikardus, teman-teman. Roh Kudus selalu menjadi tameng mereka, kambing hitam mereka. Roh Kudus selalu dijual
untuk memuluskan langkah-langkah mereka. Jadi dari dulu mereka selalu menjual Roh Kudus, Yesus ya, untuk tujuan pribadi mereka. Contoh, ingin mengutuk orang seperti yang dilakukan Pastor Sarah maupun mendiang mengapul sagala. Menyuruh Yesus mencabut nyawa saya. Cabut nyawa Julius. Jangan biarkan dia lihat 2023. Buktikan Anda Tuhan yang hidup. Jangan sampai nama Anda dipermalukan. Begitu nggak terjadi, ya udah nama Yesus dipermalukan. Inilah bahayanya mereka, teman-teman. Mereka-mereka inilah yang membuat nama Kristen jadi rusak. Mereka-mereka inilah yang membuat kekristenan dipermalukan. Dan sekali lagi, bagi para penegak hukum, mereka-mereka inilah penista agama Kristen yang sesungguhnya. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu arti penistaan ya, penistaan itu kan membuat rendah, menghina keyakinan tersebut, menghina agama tersebut, membuat seakan agama tersebut tidak ada nilainya. Inilah kerjaan mereka ini. Membuat kekristenan seperti mainan, membuat Yesus seperti budak yang mereka perintah-perintah. Hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Jangan sampai kalian terperdaya oleh orang-orang ini. Mereka bawa-bawa firman Tuhan, bawa-bawa ayat-ayat, seakan-akan paling ngerti, seakan-akan paling holy, tapi kelakuannya bejat. Kita di Islam, teman-teman, banyak ya orang yang mungkin hafal ayat, dikit-dikit pakai kitab. Menurut kitab ini. Tapi kalau kelakuan nggak benar, ditinggalkan. Kalau nggak sholat pun, udah tinggalin. Ada ustadz, ada ulama hebat, tapi sholat kacau balau, tinggalkan. Di Islam standarnya jelas. Kalau di mereka kan enggak. Bahkan diungkap juga ya, bagaimana Pak Bom selama ini sesumbar kan, hafal ayat. Dia mengatakan dialah pendeta yang paling hafal ayat di Indonesia ini, bahkan di dunia. Dan setelah dicek, ternyata kalau di studio doang. Karena ada asisten yang membantu ayat-ayat yang sedang dibahas dalam diskusi tersebut. Tapi begitu dia masuk kamar, hilang ayatnya, teman-teman. Apalagi kalau masuk kamar mandi, hilang ayatnya, teman-teman. Inilah bukti kalau mereka ini hanya menampilkan di luar, di media sosial, seakan-akan mereka holy, seakan-akan mereka benar, padahal kelakuannya bejat. Dan ini sudah saya sampaikan jauh-jauh hari kan. Dari dulu saya bongkar-bongkar bagaimana kebejatan mereka, bagaimana kelakuan mereka sesungguhnya. Tapi apa yang direspon oleh teman-teman Kristen? Wah, kamu nggak senang, kamu nipu gitu kan. Jauh sebelum mereka bongkar-bongkaran. Siapa yang duluan bongkar? Coba saya tanya. Sudah dari zaman dulu saya bongkar aib para Polikarpus ini. Sudah dari zaman dulu saya bilang Paul Jang tuh kelakuannya gini. Rudi Iskariot kelakuannya ini. Dia tega menjual orang demi kepentingannya sendiri. Orang nggak percaya dulu, teman-teman. Tapi sekarang mata mereka terbuka. Mereka sadar. Itulah saya bilang, yang saya sampaikan dari dulu selalu fakta dan kebenaran. Bukan karena hebat saya, tapi Allah memberikan kesempatan kepada saya. Ambil contoh waktu kasus Gilbert. Bagaimana mungkin Gilbert yang image-nya begitu toleransi, membangun reputasi seakan-akan dia pendeta yang sangat toleran. Tapi bagaimana Allah permalukan dia? Allah berikan kesempatan kepada saya untuk melihat video dia yang menjelek-jelekkan dan menghina Islam. Akhirnya terbongkar wajah aslinya. Apa karena hebat saya? Enggak, teman-teman. Saya aja sampai sekarang masih merinding kalau mikirin. Saya cuman asal klik, teman-teman. Dari sekian banyak video dia dengan judul khotbah 1, khotbah 2, khotbah 3, khotbah 4, tanggal berapa. Nggak ada tulisan bahas Islam atau apapun. Dan videonya 2 jam lebih semua. Bisa pas saya ketik, ya saya klik, saya tekan videonya di tengah, muncul pernyataan itu. Itu kalau bukan Allah karena siapa lagi, teman-teman? Begitu juga saya mengetahui aib dari Sofiatul, kebusukan dari Paul Jang, kebusukan dari Edis gitu. Ya ini semua Allah tunjukkan kepada kalian. Jadi bagi teman-teman di luar sana, kalau kalian belum bertobat juga, kalian masih mengikuti orang seperti ini, merugi kalian. Jadi bagi teman-teman Kristen ya, yang mungkin sekarang dari kubu Paul Jang, dari kubu Pak Bom pindah
menjadi kubunya Edis dan herder-herdernya. Coba kalian renungkan. Apakah Edis dan herder-herdernya sudah benar juga? Atau jangan-jangan mereka juga sama, 11-12. Ada kebusukan di Edis mereka tutupi, karena Edis lagi terkenal juga sekarang. Oh, Edis kan lagi jadi wajah Kristen. Jangan sampailah dia dipermalukan. Udah kita tutupi semua aib-aib dan kebusukan dia gitu. Nanti 2-3 tahun lagi baru terbongkar lagi. Apa nggak bosan kalian? Gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Ulang-ulang selalu. Itulah saya bilang tinggalkan orang-orang ini. Kalian punya Bible. Kalian bisa baca sendiri. Kalau nggak ngerti, yaudah. Masuk ke room diskusi, tanyakan. Kalian bisa kan belajar sendiri, nggak harus ngikuti Edis. Nggak harus kan dari Sofiatul gitu. Baca Kejadian sampai Wahyu. Ulang-ulang baca teman-teman. Coba kalian sambil baca, kalian resapi, kalian bayangkan kalian ada di posisi saat itu. Coba kalian bayangkan kalau seandainya kalian yang jadi murid Yesus bagaimana. Kalau kalian yang jadi rakyat biasa saat itu. Kalau kalian jadi Maria Magdalena. Kalian jadi Yesus. Coba bayangkan perspektifnya. Gunakan imajinasi, kalau SpongeBob bilang ya. Imajinasi. Maka kalian akan menemukan jawaban. Sebenarnya Yesus ingin dikenal sebagai apa? Yesus ingin dipanggil sebagai apa? Apa intisari ajaran Yesus sesungguhnya? Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan gereja, bapak-bapak gereja? Atau sebenarnya Yesus mengajarkan hal yang berbeda? Jadi saya harap teman-teman ya, introspeksi diri, belajar. Oke? Dan kita akan tunggu bagaimana intrik-intrik lanjutan dari para Polycarpus ini, apalagi setelah Paul Jang tiba di Amerika. Mana tahu Sofiatul mau jamu dia, mana tahu Sofiatul malah yang menjewel si Paul Jang, ya, si lemak ini, atau akan terjadi drama-drama lainnya gitu kan, Paul Jang ditembak kayak atau apa gitu kan. Kan Sofiatul ngeri itu, bisa tebas leher orang. Mana tahu dia yang tebas lehernya, si Paul Jang itu. Dia ingin kasih lihat, walaupun Paul Jang tidak berleher, dia masih bisa menebas Paul Jang. Mana tahu. Betul nggak? Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman. Dan jangan lupa juga ya, di check out mau di madunya teman-teman. Supaya Ramadan kalian jadi lebih enak, tubuh kalian juga jadi lebih sehat. Rasakan manfaat madu alami. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.